Bukan cuma sekedar kayak, energy intake-nya dia tidak memenuhi kebutuhan energi harian gitu. Misalnya bukan hanya sekedar itu, tapi kita harus tahu bahwa, kenapa dia disebut low energy availability, karena energi yang available untuk menunjang fungsi tubuh, Yang dasar tadi basal ya? Ya. itu, kurang atau rendah. Kalau misalnya kondisinya kita kekurangan energi, tubuh tuh pasti akan berusaha untuk survive dulu. Jadi kita kayak switch ke survival mode gitu loh, gitu. Jadi, energi itu akan diarahkan untuk fungsi-fungsi tubuh yang dia tuh esensial untuk survival, jadi supaya kita tetap bertahan hidup. Nah, akibatnya tuh yang dikorbankan adalah, fungsi tubuh lain yang dia tidak esensial untuk survival, misalnya imunitas, reproduksi. Jadi teman-teman juga harus perhatiin gitu. Jadi untuk bisa bertahan di karir olahraga sampai umur mungkin berapa 30-an hampir 40 mungkin ya, itu kan perlu tubuh yang sehat juga untuk menunjang itu kan gitu. Jadi kita harus fokus pada kesehatan juga, bukan hanya prestasi aja. Berprestasilah dengan cara yang cerdas, jadi nggak cuma mementingkan prestasi sesaat aja, tapi juga long term karir teman-teman. Welcome to Fuelcast, podcastnya Isna untuk kamu yang ingin tahu rahasia di balik kebugaran, performa atlet, tren gizi terbaru, dan bagaimana sports science berkembang di Indonesia dan di dunia. This is where we fuel your body and elevate your game. So, sit back, relax, dan yuk kita mulai episodenya. Halo Sobat Fuelcast, selamat datang kembali di Fuelcast by Isna. Nah, di episode yang kelima ini, kita akan ngobrol santai tapi tetap insightful ya Sobat Fuelcast. Kita akan berdiskusi terkait dengan bagaimana isu gizi dan kesehatan pada atlet wanita. Nah, isu-isu yang mungkin sering kurang menjadi perhatian tapi sebetulnya sangat-sangat penting untuk kita bahas. Nah, di episode kali ini saya ditemani oleh narasumber yang sangat luar biasa, ahli di bidangnya tentunya. Beliau adalah Ibu Rahadiana Muslihah, SGZ, MSc. Selamat datang, Ibu. Terima kasih. Ini panggilnya apa nih saya? Mbak aja deh. Oke, Mbak Rahadiana. Saya bisanya panggilnya Ica. Oke, kita Jadi bisa panggil dipanggil Mbak Ica aja. Mbak Ica, oke. Jadi Sobat Fuelcast, Mbak Ica ini adalah akademisi, peneliti dan praktisi, menjadi dosen di Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan UGM di program studi gizi dan kesehatan. Terima kasih Mbak Ica sudah meluangkan waktunya. Sama-sama, dengan senang hati. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Oke. Ya. Kesibukannya Mbak Ica saat ini apa nih? Kebetulan tadi kan dikenalkan kalau saya dosen ya, pengajar di Departemen Gizi Kesehatan UGM. Tapi sebenarnya saya sekarang lagi tugas belajar. Oke. Jadi saya lagi ambil S3 gitu. Jadi kesibukannya sekarang lebih ke sekolah lagi. Terus kebetulan sekarang lagi pulang ke Indonesia, lagi pulang ke Jogja untuk mau ambil data penelitian. S3-nya di mana Mbak Ica? S3-nya saya ngambil di University of Otago di New Zealand. Wow. Kayaknya kita bikin another episode ya, mengulik seputar ini. Ini ya sekolah. Iya, kayaknya menarik nih. Oke. Selain berarti lebih fokus menjadi mahasiswa ya? Iya, sekarang sedang menjadi mahasiswa. Jadi nggak ngajar lagi. Saya lebih ke, saya mahasiswanya sekarang gitu. Sedang mengambil data ya tadi Mbak Ica ya? Barusan banget 2 minggu yang lalu pulang, terus ini lagi mau persiapan untuk ambil data. Welcome back gitu ya. kembali ke Indonesia. Iya. Oke. Nah, tadi kan kesibukan sekarang masih menjadi mahasiswa nih, mengambil data. Kalau boleh tahu proses perjalanan karirnya Mbak Ica dari dulu mungkin ya, terutama di bidang gizi ya gitu. Terus fokusnya ke arah mana sih kalau Mbak Ica gitu? Oke, jadi memang kalau saya dari S1 tuh memang interestnya ke arah gizi olahraga. Jadi kayak dulu waktu S1 juga ngambilnya gizi olahraga kan, mata kuliah pilihan gitu. Terus S2 juga lanjut lagi di gizi olahraga. Terus habis itu setelah S2, beberapa tahun setelah S2 mulai jadi dosen di Departemen Gizi Kesehatan UGM waktu tahun 2020 kalau nggak salah ya, 2020. Terus ya memang di gizi kesehatan memang ada di divisi gizi olahraga dan kebugaran gitu. Jadi bergabung di divisi itu.
Oke. gitu. Jadi memang fokusnya di gizi kesehatan, di gizi olahraga. Cuman memang mungkin kayak 3-4 tahun terakhir ini mulai interest ke arah isu kesehatan pada atlet wanita gitu. Oke, berarti menarik ya Mbak Ica tadi fokus ke arah isu kesehatan pada atlet wanita. Kalau kita lihat ya di Indonesia aja deh atlet wanita itu kan banyak ya dan mereka juga berprestasi gitu. Banyak dari mereka yang juga menyumbangkan medali emas dan sebagainya dalam berbagai event bahkan sampai internasional. Cuman ternyata mungkin ada sesuatu di baliknya yang apa ya kurang diperhatikan gitu kan. Nah, menurut pandangannya Mbak Ica nih sebagai tadi ya kan perjalanannya sudah panjang dan sudah menaruh interest pada isu kesehatan dan gizi pada atlet wanita. Nah, kalau saat ini Mbak Ica isu-isu apa sih yang paling banyak ditemukan pada atlet wanita ini? Ya, jadi aku mau mulai dari tadi kan sempat disinggung sama figur ya. Kalau sekarang tuh banyak sekali atlet wanita yang mulai masuk jadi atlet ya, maksudnya berkompetisi lah secara profesional gitu kan. Dan itu sebetulnya salah satu capaian yang bagus banget gitu karena akhirnya kita masuk ke gender equality ya. Maksudnya dulu kan kalau misalnya dilihat di Olimpiade itu atlet laki-laki, atlet pria tuh pasti mendominasi banget jumlahnya. Cuman terakhir itu yang di Paris ya kalau nggak salah itu tuh jumlahnya udah sama nih. Jadi kayak jumlah atlet pria dan wanita yang berkompetisi di Olimpiade itu jumlahnya sama dan terus kan juga banyak juga cabur yang akhirnya dia ada yang untuk atlet wanitanya gitu. Jadi yang dulunya mungkin cuma eksklusif di laki-laki Putra aja gitu ya. Terus sekarang udah ada yang nomor untuk putrinya gitu. Jadi itu satu hal yang patut kita apresiasi. Cuman memang ada yang berbeda gitu kalau misalnya di atlet perempuan ya, atlet putri. Memang kalau kita bicara gizi kan masalah yang sampai sekarang mungkin masih terus terjadi adalah kekurangan gizi ya, asupannya kurang gitu kan, defisiensi energi. Pada atlet pria pun sebetulnya juga sama, itu terjadi juga gitu. Tapi kalau misalnya di atlet wanita itu tuh dampaknya beda gitu. Jadi dampak yang terjadi di atlet wanita tuh beda gitu. Jadi misalnya kalau di atlet wanita kan hormonnya juga beda sama laki-laki kan gitu. Kemudian juga ada misalnya kayak fungsi reproduksinya juga beda dan lain sebagainya. Jadi mungkin hal-hal itu yang masih luput gitu ya. Karena kan selama ini mungkin kayak research juga banyak yang dilakukannya di atlet pria kan gitu. Nah kemudian sekarang setelah banyak atlet wanita yang terjun di dunia olahraga gitu kan, jadi kita kayaknya harus mulai banyak mempelajari masalah kesehatan di atlet wanita yang kaitannya dengan defisiensi energi tadi gitu. Menarik ya, ternyata isunya juga yang perlu digali lumayan banyak ya Mbak Ica ya. Nah kalau kita sering ini deh Sobat Fullcast barangkali ya di rumah ada yang pernah membaca atau saya juga pernah beberapa kali membaca itu. Kalau yang sering banget istilah yang berkaitan dengan isu pada atlet wanita itu kan ada yang namanya FAT atau Female Athlete Triad. Nah, itu tuh gimana sih Mbak Ica konsepnya atau mekanismenya atau prinsipnya gimana gitu? Ya, jadi mungkin sekalian di sini saya mau sedikit meluruskan. Gimana? Jadi, Female Athlete Triad itu tuh satu konsep yang dikenalkan di tahun 1992 kalau nggak salah. Waktu itu dari American College of Sports Medicine, gitu. Jadi mereka memperkenalkan konsep Female Athlete Triad ini. Nah, Female Athlete Triad ini fokusnya hanya pada female aja, gitu. Dan namanya kan triad ya. Jadi triad itu kan ada 3 gitu kan, segitiga gitu ya. Jadi ada 3 komponen di dalamnya. Yang pertama itu low energy availability atau ya intinya defisiensi energi lah ya gitu. Kemudian ada gangguan fungsi reproduksi. Itu yang kedua. Kalau di sini karena female jadi yang diangkat adalah amenorrhea. Jadi amenorrhea itu gangguan menstruasi. Jadi seseorang dia tidak mengalami menstruasi gitu. Kemudian yang terakhir adalah yang komponen yang ketiga itu kepadatan tulang yang rendah. Jadi bone health, poor bone health lah gitu. Jadi fokusnya hanya pada 3 ini ya. Jadi dari low energy availability, kemudian terjadilah gangguan tadi ya menstruasi. Terus habis itu merembet lagi ke kepadatan tulang atau bone health gitu. Itu nah itu di 1992. Nah tapi kemudian
makin ke sini kita makin menyadari nih kalau sebetulnya tuh, low energy availability itu juga dialami oleh atlet laki-laki kan, gitu. Iya benar juga. Gitu, jadi nggak cuman di perempuan, yang pertama itu. Kemudian yang kedua adalah, sebetulnya efeknya, dampak dari low energy availability itu tuh nggak cuman, tadi di reproduksi atau di menstruasi ya, dan juga, tulang gitu. Tapi sebetulnya dia bahkan affecting hampir semua fungsi tubuh, bisa Oke. affecting ya hampir semua fungsi tubuh gitu. Jadi, kemudian ada namanya International Olympic Committee atau IOC. Ya, Nah, IOC. IOC itu akhirnya, dia memperkenalkan, konsep baru atau framework baru untuk menggantikan si female athlete rights itu. Oh. Jadi di tahun 2014 itu mereka mulai memperkenalkan yang namanya Relative Energy Deficiency in Sports. Mungkin kalau ada yang pernah dengar namanya REDS, REDS. Relative Energy Energy Deficiency in Sports. Sport. Oh. Ya, jadi itu adalah, term baru yang mereka kenalkan untuk menggantikan si female athlete rights tadi gitu. Karena di REDS ini dia lebih inklusif, jadi dia juga mempertimbangkan pada atlet yang laki-laki juga. Kemudian dia juga acknowledge bahwa dampak dari low energy availability itu nggak cuman pada, reproduksi dan juga tulang ya, tapi juga ke jaringan tubuh yang lainnya atau fungsi tubuh yang lainnya, kayak misalnya imunitas, terus kardiovaskular lah, terus pertumbuhan kalau pada atlet yang masih muda. Bahkan dia juga meng-acknowledge yang namanya, dari sisi psikologis, jadi kayak mental health issue kayak eating disorder. Terus, habis itu juga dia juga, menyebutkan bahwa, gangguan-gangguan fungsi tubuh tadi itu juga akan affecting, performance-nya mereka gitu. Jadi kalau misalnya kalau mereka tuh punya 2, model, jadi model yang health model sama performance model. Kalau health model tuh yang tadi, yang jadi Lea dia mempengaruhi, fungsi tubuh secara, fisiologis dan juga psikologis tadi ya. Terus ada satu lagi model yang dikenalkan yang terkait dengan performance. Jadi kayak Lea itu dia juga bisa menurunkan kayak misalnya, jadi atletnya gampang sakit misalnya gitu kan. Jadi karena tadi imunitasnya juga terganggu kan, jadi dia gampang sakit. Terus habis itu juga dia mudah cedera karena keberadaan tulangnya juga, rendah kan jadinya. Terus dia gampang cedera misalnya, terus recovery-nya juga lebih lambat gitu. Bahkan juga, dia juga berpengaruh ke, jadi daya, fokusnya saat lagi latihan misalnya atau saat kompetisi itu juga terganggu. Jadi itu semua ngaruh ke performance juga. Iya, betul. Gitu. Jadi REDS ini tuh dia lebih komprehensif gitu. Dia nggak cuma pada atlet perempuan, terus dia juga, lebih komprehensif ke gangguan yang terjadi itu ternyata sangat Secara luas. nggak cuman tadi ya, kalau yang tadi yang Female athlete rights. ya FAT itu kan memang fokusnya ke reproduksi, amenorrhea dan ke kepadatan tulang. Tapi ternyata jauh lebih luas daripada Lebih itu. luas dari itu. Dan ternyata itu sudah dikenalkan dari tahun 2014. 2014, Iya. Sobat Philcast. 2014 tuh mulai dikenalkan. Terus yang terbaru itu guideline dari IOC itu di 2023. Mereka ada update baru di 2023. Ada guideline terbaru ya. Nanti kita cari sama-sama ya. Nanti akan muncul nih di layar Iya, dari IOC ya. dari IOC. Oke. Baik, yang tadi sebelum kalau konsep yang lama FAT sama yang REDS sekarang tuh kan sama-sama berarti problem utamanya adalah energi defisiensi ya Mbak Ica ya. Kalau yang REDS ini kan memang gak hanya spesifik di atlet wanita aja, tapi atlet laki-laki pun juga mengalami hal yang sama gitu. Nah, kalau kita bahas spesifik terkait dengan atlet wanita Mbak Ica, sebetulnya apa sih yang menjadi penyebab dari defisiensi energi ini terutama pada atlet wanita ya? Ya, jadi tadi Lea atau low energy availability ya kalau kita term yang kita gunakan itu memang dia akar masalah dari REDS tadi gitu. Nah, mungkin aku mau bahas dulu. Jadi Lea itu sebenarnya apa? Jadi Lea itu bukan cuma sekedar kayak asupan energinya kurang gitu, enggak. Tapi gini, jadi konsepnya adalah kan namanya low energy availability. Jadi memang dia itu awalnya dari adanya mismatch antara energy intake
dan exercise energy expenditure. Jadi misalnya gini nih, kebutuhan gizi seseorang itu kan energi basal gitu ya, kebutuhan energi basal. Terus habis itu ada dikalikan dengan physical activity-nya. Terus nah kalau ada pada atlet kan dia ada tambahan lagi nih energi yang untuk latihan, untuk olahraga, atau itu kita sebut exercise energy expenditure. Exercise energy Ya, expenditure. gitu. Nah, dalam kondisi dia tuh ada mismatch antara energi intake-nya, jadi kurang gitu ya. Nah, akibatnya tuh nanti energi yang masuk itu dia pasti akan diprioritaskan untuk menunjang latihan dulu. Karena kan latihan itu kan berat ya, dia butuh energi yang tinggi kan. Jadi akan dipakai untuk latihan dulu nih, jangan sampai si atlet ini setelah latihan dia nggak dapat energi terus dia collapse misalnya gitu kan. Jadi kayak akan diutamakan ke situ. Akibatnya nanti energi yang sisa untuk mendukung kebutuhan basalnya itu malah jadinya kurang. Oh gitu. Jadi tubuh kita tuh sebenarnya pintar. Tubuh kita tuh kalau misalnya kondisinya kita kekurangan energi, tubuh tuh pasti akan berusaha untuk survive dulu. Jadi kita kayak switch ke survival mode gitu loh. Gitu. Jadi energi itu akan diarahkan untuk fungsi-fungsi tubuh yang dia tuh esensial untuk survival. Jadi supaya kita tetap bertahan hidup. Misalnya nih kayak termoregulasi misalnya. Jadi kayak pokoknya jangan sampai nih kita mati lah misalnya gitu kan. Gitu. Nah, akibatnya tuh yang dikorbankan adalah fungsi tubuh lain yang dia tidak esensial untuk survival. Misalnya imunitas, reproduksi. Itu nggak esensial ya? Itu nggak esensial untuk survival gitu. Jadi akhirnya untuk fungsi-fungsi tadi tuh dia nggak ibaratnya dia nggak kebagian jatah energi gitu loh. Jadinya makanya dia fungsi-fungsi itu akan terganggu. Jadi LIA itu bukan cuma sekedar kayak energi intake-nya dia tidak memenuhi kebutuhan energi harian gitu. Misalnya bukan hanya sekedar itu, tapi kita harus tahu bahwa kenapa dia disebut low energy availability, karena energi yang available untuk menunjang fungsi tubuh dasar tadi itu kurang atau rendah gitu. Gitu. Jadi itu untuk konsep low energy availability itu seperti itu. Kemudian tadi Figur tanya kenapa sih gitu ya, kenapa kok bisa terjadi LIA. Jadi sebetulnya akar masalahnya itu ada yang intentional dan ada yang unintentional. Jadi kalau intentional itu misalnya nih atlet dia sengaja menurunkan berat badannya untuk kompetisi, kan ada tuh beberapa cabang olahraga yang dia misalnya mau ikut kelas berat badan tertentu gitu kan, terus dia kayak menurunkan berat badannya. Weight sport gitu ya? Iya, semacam itu. Jadi itu intentional, tapi biasanya kalau intentional itu dia cuman short term kan. Jadi kayak pokoknya dia mau kompetisi, terus dia mempersiapkan untuk kompetisi, tapi nanti setelah kompetisi mungkin dia akan balik lagi. Balik gitu. normal lagi. Jadi akan balik lagi. Nah, tapi kalau misalnya nggak baik lagi, nah itu yang bahaya gitu. Jadi low energy availability itu ada yang, jadi sebenarnya low energy availability tadi tuh ada yang tadi penyebabnya tadi ada yang intentional itu. Nah, tapi yang bahaya adalah yang tidak intentional atau yang tidak unintentional. Jadi kita nggak sadari, kita nggak ada niat untuk itu gitu loh. Tapi ternyata kejadian nih. Seringnya yang terjadi kan itu. Nah, yang unintentional sendiri itu juga ada dua jenis nih. Ada yang dia bisa dimodifikasi atau modifiable ya. Terus ada juga yang non modifiable. Jadi kalau non modifiable tuh ya nggak bisa diutak-atik, nggak bisa diintervensi. Misalnya nih ada beberapa cabang olahraga tertentu yang dia memang resiko LIA-nya tinggi. Kayak misalnya, contohnya tadi misalnya weight sport, terus olahraga yang dia memang menekankan leanness gitu ya, atau badan yang ramping, kayak misalnya pelari, gitu ya? Biar senam, pas pelari. Senam itu kan gimnastik itu kan juga dia selain butuh tubuh yang lean gitu ya, itu kan juga banget ya. Itu kan juga mereka tuh kayaknya dinilai juga dari keindahan ya. Iya benar, gitu. benar. Jadi akhirnya beberapa cabang olahraga tuh memang dia faktor resiko juga gitu loh untuk LIA gitu. Nah itu kan, tapi kan kalau memang dia sudah berkarir di situ ya kita nggak bisa apa-apain ya. Maksudnya itu nggak bisa dimodifikasikan gitu. Nah jadi kita fokusnya ke faktor resiko yang kita bisa modifikasi. Nah memang yang paling umum tuh ya memang kekurangan, mereka nggak aware, kekurangan pengetahuannya gitu. Jadi pengetahuan tentang kebutuhan gizinya mereka, kemudian bahayanya LIA itu seperti apa, kemudian RAT-S itu gimana. Jadi mereka memang pengetahuan dan awareness-nya masih sangat kurang untuk itu gitu. Kemudian yang kedua yang juga jadi risk factor adalah ada beberapa behavior
yang memang berkaitan dengan Lea seperti misalnya disordered eating Oke. gitu. Gangguan makan. Gangguan ya? makan, gangguan perilaku makan. Dan gangguan perilaku makan di sini misalnya contoh kayak dia restrictive diet misalnya, jadi dia kayak membatasi asupan dengan sengaja, misalnya dengan sengaja karena dia pengen tubuhnya ramping atau gimana gitu ya. Terus juga ada tekanan dari performa juga. Jadi misalnya Oke. untuk mendapatkan performance yang bagus, terus habis itu dia berusaha untuk mengurangi makannya misalnya seperti itu. Terus juga kadang ada environmental pressure juga, misalnya mereka ngelihat apa yang ada di social norm, saya tubuh seperti apa sih yang bagus dan lain sebagainya. Jadi kayak gitu-gitu. Terus habis itu selain kebiasaan-kebiasaan tadi, itu juga ada biasanya kayak volume latihan yang tinggi gitu ya. Oke. Terus kayak misalnya kurangnya waktu untuk makan, karena kadang-kadang atlet itu kalau misalnya udah latihan mungkin dia udah jadi lupa makan ya gitu. Misalnya dia apalagi kalau misalnya lagi sibuk ya, apalagi misalnya kita bilang atlet pelajar ya, dia dari pagi sampai siang sekolah, habis itu break sebentar doang, habis itu nanti dia latihan sorenya. Bahkan kadang pagi sebelum sekolah dia latihan dulu juga ya, gitu. bener. Jadi kan kayak sehari tuh dia sibuk banget gitu kan. Latihan udah gitu capek. Terus kayak jendela untuk dia bisa makan itu mungkin terbatas gitu loh. Jadi akhirnya lupalah dia skip makan dan lain sebagainya kayak gitu. Terus juga latihan itu sendiri kan dia mempressure nafsu makan ya. Jadi kan secara teori itu latihan itu memang dia menekan hormon-hormon yang kaitannya dengan rasa lapar. Gitu. Jadi semakin dia berat latihannya, itu juga jadi dia semakin menekan nafsu makan dia juga gitu. Jadi kalau kita nggak sadar nih, kita latihan udah keras, terus kita harus butuh asupan gizi yang cukup nih, makanya kalau kita nggak sadar kayak gitu ya akibatnya kita bisa jatuh ke Lea tadi. Ya. Kalau misalnya nih seorang atlet kemudian mengalami Lea tadi, nah ada nggak sih tanda atau gejala yang bisa ya minimal biar kita aware ya, Mbak Ica? Sayangnya nih kadang-kadang itu penanda awalnya itu seringkali dia sifatnya silent atau tersembunyi, jadi kita kayak nggak sadar gitu. Karena kenapa? Karena kadang-kadang bahkan atlet itu tetap bisa berprestasi meskipun dia sedang mengalami Lea. Iya juga ya. Bisa gitu. Tapi nanti ketika sampai di titik dimana kayak tubuhnya udah nggak bisa beradaptasi lagi nih sama Leanya, ya akhirnya dia collapse lah atau ya jadi penurunan performa baru dia kerasa. Tapi kadang-kadang itu efeknya tuh nggak langsung kita bisa sadari gitu. Nah kalau kita mau melihat tanda-tandanya, kita bisa lihat dari pertama nih dari spektrum kesehatan ya, health spectrum. Misalnya kalau atlet perempuan, kita harus sering tracking mens kita gitu, menstruasinya. Siklus menstruasinya itu ya. Gitu. Jadi kayak misalnya biasanya tanggal berapa dia mulai menstruasi, terus berapa hari, selesainya berapa, terus volume darahnya kayak gimana, banyak atau enggak, itu kita bisa perhatiin di situ. Jadi ketika suatu hari gitu ya, nanti kok telat gitu ya, misalnya telatnya sampai seminggu misalnya atau lebih gitu ya, terus telat kemudian, atau misalnya kita lihat volume darah menstruasinya dia sedikit misalnya, nah itu tuh sebenarnya tanda-tanda awal gitu dimana kita harus mulai concern ya sama apakah jangan-jangan aku lagi mengalami Lea gitu. Jadi kalau untuk atlet perempuan itu bisa kita bisa menilai dari diri sendiri lah gitu ya, gitu. Itu dari spektrum health. Kemudian dari spektrum performance, kalau misalnya kalau misalnya atlet itu setelah latihan dia sering recovery-nya lama, terus dia kok sering merasakan fatigue yang berlebihan, yang ekstrim, dia kelelahan yang berlebihan misalnya, terus intinya dia untuk latihan, untuk olahraga itu tuh lebih berat gitu ya. Nah itu juga bisa jadi salah satu penanda juga gitu kalau dia mengalami Lea gitu. Karena apa? Karena ketika dia recovery-nya lambat itu kan berarti tubuh atlet itu tuh dia nggak bisa melakukan maintenance yang sebagaimana mestinya kan gitu. Betul, jadi fungsi maintenance tubuhnya itu jadinya jadi terganggu kan di situ. Makanya dia recovery-nya lama gitu karena habis untuk mengkompensasi latihannya dia gitu kan. Jadi itu atlet harus memperhatikan itulah. Kemudian yang ketiga itu juga bisa spektrum psikologi, mood swings
kayak gitu tuh iya. bisa jadi salah satu faktor juga yang harus tanda awal lah ya, yang harus kita perhatikan. Kayak terus kemudian ada anxiety, terus misalnya kita kok atletnya jadi kehilangan motivasi misalnya gitu. Jadi itu juga bisa menjadi tanda awal, karena sebetulnya ya itu juga mempengaruhi neurotransmitter pada otak gitu. Jadi salah satu tadi kan REDS itu kan tadi ada banyak fungsi tubuh yang terdampak ya. Betul. Salah satunya ya kaitannya dengan sistem syaraf gitu. Sistem syaraf ya tadi. Ternyata banyak ya sebetulnya tanda dan gejala yang bisa kita gali. Udah kita harus aware nih, terutama untuk sobat Fieldcast yang menjadi atlet, terutama atlet nggak hanya atlet wanita sih ya kalau REDS tadi, tapi kita harus mulai aware dari sekarang. Kayak menarik. Tadi kan kalau yang pertama, terutama di atlet wanita itu terkait dengan siklus menstruasi ya Mbak Ica. Tadi berarti kapan dia bisa dikatakan udah nggak bener nih, udah mulai terganggu nih menstruasi aku gitu. Oke, jadi sebetulnya gangguan menstruasi itu dia ada perjalanannya gitu, sampai akhirnya kita bisa melihat gitu, oh dia siklusnya terganggu gitu. Jadi kan pasti akan dimulai dari gangguan hormonal dulu. Jadi dari secara subklinik ya, itu kita bisa sebenarnya atlet wanita itu dia sudah mengalami gangguan hormonal di situ gitu. Jadi ada ketidakseimbangan hormon kayak hormon estrogennya, hormon progesteron gitu. Jadi nggak seimbang gitu. Nggak seimbangnya gimana tuh Mbak Ica? Jadi kalau misalnya dia kondisinya Lia, dia akan menekan estrogen. Jadi hormon estrogen itu ditekan, jadi jadi ya rendah gitu. Padahal kan estrogen itu kan penting ya di fase di menstruasi kan di fase yang awal, fase folikuler ya. Itu kan estrogennya harusnya dia mulai meningkat nih sampai nanti di ovulasi. Kan dia di ovulasi mencapai puncak gitu kan. Nah, kalau misalnya dia kondisinya Lia kan estrogennya jadinya ditekan. Jadi turun. Jadi nanti makanya menstruasinya terganggu kan siklusnya. Cuman kan kalau kita bicara hormonal kan kita nggak bisa lihat ya dari luar kecuali dia ngide kayak tes darah gitu kan. Tapi kan nggak kayak gitu kan biasanya. Akhirnya ya ujung-ujungnya yang tanda yang bisa kita lihat ya tadi itu, kalau misalnya siklusnya terlambat atau volume darah yang yang keluar saat dia menstruasi itu sedikit misalnya. Jadi tanda-tanda itu sih itu yang awal banget yang bisa kita deteksi. Karena kalau misalnya kita kalau si atlet itu dia sudah mengalami siklus menstruasinya terganggu, telat, atau kita biasanya sebutnya oligomenorrhea. Oligomenorrhea itu dia siklusnya lebih panjang dari siklus normalnya. Jadi kan siklus normal itu kan sebenarnya macam-macam ya. Ada yang 28 sampai 35 hari kan. Kalau misalnya dia lebih dari 35 hari, nah itu kita bisa kategorikan oligomenorrhea, atau kalau bahasa Inggrisnya kita juga bisa sebut menstrual irregularities gitu. Jadi itu term yang digunakan. Nah, kalau misalnya kalau kita udah mendeteksi ini nih gitu, tapi kita nggak bertindak, kita nggak memperbaiki asupan gizi kita, nah nanti itu akan berkepanjangan. Yang tadinya cuman telat-telat seminggu, bisa jadi nanti masuk ke yang namanya secondary amenorrhea. Jadi secondary amenorrhea itu menstruasinya tuh berhenti selama 3 bulan minimal. Jadi sampai 3 siklus. Jadi selama 3 bulan tuh dia nggak mengalami sama sekali menstruasi. Nah itu kalau tadi udah lebih parah lagi ya daripada yang oligomenor tadi. Terus tadi kan cuma telat-telat sedikit. Kalau nggak diintervensi nanti bisa tadi 3 bulan sampai 3 bulan nggak menstruasi. Gitu. Jadi bahkan kalau kita nggak intervensi lagi itu bisa sampai benar-benar berhenti, bisa. Berarti nanti ini dong menopause dini. Iya, jadi jadi kayak dia ya udah nanti menstruasinya menstruasinya berhenti gitu. Tapi itu maksudnya sesuatu kondisi yang bisa kita perbaiki kan? Bisa. Makanya sedini mungkin lebih baik, karena kalau masih di oligomenor tadi yang telat-telat sedikit, itu kan berarti exposure atau keparahan Leanya masih belum banget lah gitu kan. Jadi kalau kita mau mereverse itu, mau merestore menstruasinya masih lebih mudah gitu. Dan nanti kalau misalnya udah makin panjang ke amenor tadi, nanti kan kalau gangguan berikutnya kan yang terjadi adalah yang bone health terganggu juga. Terus habis itu sistem kardiovaskular juga terganggu. Karena estrogen itu sebetulnya hormon yang juga diperlukan oleh pembuluh darah. Gitu. Jadi estrogen itu nggak cuman untuk
di sistem reproduksi aja ya, tapi juga dia tuh ada fungsinya juga untuk mendukung fungsi kardiovaskular sama di bone formation. Jadi kalau misalnya pada pertumbuhan tulang ya, tulang itu kan dia kan remodeling terus ya. Iya. Gitu. Kalau teman-teman ingat ada yang pemecahan, terus ada yang pembentukan. Ada bone resorption sama ada bone formation. Gimana nih? Cek sobat Philcast mahasiswa gizi itu. Jadi intinya kalau misalnya sampai menstruasinya itu sampai di amenorrhea, itu resiko untuk bone remodelingnya jadi nggak seimbang, jadinya tulangnya keropos, terus juga gangguan kardiovaskular itu juga semakin tinggi resikonya. Gitu. Berarti nggak hanya berhenti sampai di parah-parahnya sampai siklus menstruasinya berhenti gitu, enggak ya? Ternyata masih ada lanjutannya lagi nih sobat Philcast, sampai ke tadi sistem kardiovaskular, jantung dan paru-paru ya. Sampai ke tulang, bone formation gitu ya. Oke, ternyata banyak ya Mbak Ica ya. Iya, makanya sedini mungkin tuh kita harus mengintervensi. Kalau misalnya emang udah ada indikasi tadi ya, tanda awal kayak mensnya telat atau volume darahnya kok sedikit gitu. Tadi menarik nih, kepadatan tulang. Iya tadi dari bone formation dulu, terus sampai ke kepadatan tulang. Nah, itu gimana sih Mbak Ica tadi kan diomongin tuh dari siklus menstruasi sampai ke bone formation. Itu gimana tuh alurnya tuh? Jadi alurnya tadi kan misalnya seseorang tuh dari dalam kondisi LIA ya, low energy availability. Nah, terus kan tadi ada penggunaan energinya kan difokuskan untuk survival mode tadi. Akhirnya ada beberapa fungsi tubuh yang dikorbankan gitu ya ibaratnya gitu. Jadi salah satunya fungsi reproduksi. Jadi tadi hormon estrogennya kan ditekan. Jadi dia menurun, terus habis itu nanti tadi terjadilah gangguan menstruasi, siklus menstruasi. Terus habis itu dia juga mengganggu proses bone remodeling gitu ya, karena jadi kalau estrogennya itu turun, osteoklas, jadi osteoklas itu pembongkaran pembongkaran tulang, itu tuh dia meningkat. Efeknya dia akan meningkatkan osteoklasnya, osteoklas activity-nya dia meningkat pembongkaran tulangnya, tapi dia akan menekan bone formation-nya. Jadi gimana tuh? Jadi kan nggak seimbang nih, tulang yang dibongkar istilahnya lebih banyak gitu tapi bone formation-nya kurang gitu kan, sehingga akhirnya tulangnya keropos. That's why makanya dia keropos tuh. Iya, jadi tulangnya keropos gitu. Jadi alurnya seperti itu. Nah, makanya kenapa dulu term female athlete right itu dipakai, karena mengcapture 3 hal ini. Iya itu ya, gitu. segitiga itu. Iya, memang itu salah satu hal yang paling prominent sih gitu kalau di gejala RETS ya. Cuman kenapa tetap aja kita harus mengakui bahwa efeknya tuh nggak cuma itu aja gitu. Cuman memang itu yang istilahnya kok pada atlet wanita tuh memang yang paling prominent sih itu. Oke, Mbak Ica. Tadi kalau kita mundur ke belakang ya, di awal tadi kan Mbak Ica sudah menyebutkan sebetulnya faktor risiko dari LEA tadi ada banyak. Nah, dan salah satu yang disebutkan sama Mbak Ica nih, yang kayaknya kalau menurut aku ini juga nggak hanya di atlet wanita sih ya, mungkin di perempuan atau wanita pada umumnya juga kayaknya hal yang isu yang sering muncul gitu terkait dengan eating disorder. Nah, itu tuh bagaimana menurut pandangannya Mbak Ica perilaku makan ini terhadap isu kesehatan pada atlet wanita ini? Ya, jadi eating disorder itu memang tidak spesifik pada atlet ya gitu, tapi mungkin terutama pada wanita sih ya pada umumnya, karena memang wanita tuh kan dia yang lebih memperhatikan penampilan dan lain sebagainya gitu kan, jadi memang biasanya lebih tinggi resikonya di perempuan gitu. Nah, pada atlet itu ternyata juga terjadi juga gitu disordered eating gitu kan, terutama mungkin ketika seseorang itu dia memang tadi misalnya dia berpartisipasi dalam olahraga yang dia membutuhkan tubuh yang lean gitu ya. Kebutuhan ya. Otomatis kan dia pengen punya tubuh yang seperti itu gitu. Jadi sebetulnya
awalnya tuh dari body image gitu ya. Oke, dari Gitu. body image. Jadi awalnya dari body image, jadi misalnya dia nggak puas dengan bentuk tubuhnya misalnya, terus kemudian dia pengen punya tubuh yang menurut dia ideal untuk olahraganya, untuk menunjukkan performance yang baik, yang lebih baik misalnya gitu ya. Jadi dari situ, udah gitu kan sekarang diperparah dengan sosial media ya, Iya tuh, gitu. Jadi benar. kayak makin lah meningkatkan faktor resiko seseorang itu terkena disordered eating atau eating disorder. Jadi dari body image tadi atau kemudian seseorang jadi dia misalnya tidak puas dengan bentuk tubuhnya misalnya, kemudian setelah itu akhirnya dia berusaha untuk mengubah dietnya kan, biasanya mengubah pola makannya dan lain sebagainya. Jadi akhirnya dia akan bisa jatuh ke eating disorder atau disorder eating gitu. Gitu. Nah, selain itu juga kultur olahraga juga sih, Oke. gitu. Karena masih banyak gitu ya yang menganggap bahwa atlet itu dia harus seminimal mungkin punya body fat misalnya, terus kayak badannya tuh harus thin, terus badannya harus ya tadi harus lean gitu, sehingga performance-nya dia bisa mencapai yang puncak gitu ya. Jadi kultur yang seperti itu tuh harusnya mulai kita singkirkan gitu ya. Jadi kita harus mulai untuk berpikir bahwa intinya nggak harus yang sampai kurus banget gitu ya. Yang penting komposisi tubuhnya itu baik gitu kan, sehingga dia bisa nggak cuma, maksudnya performance-nya juga tetap baik, tapi dia juga tidak mengorbankan kesehatannya gitu. Jadi kita harus menyadari juga sih bahwa di kultur olahraga itu kadang-kadang masih menemukan kayak gitu, atau misalnya kayak social pressure juga ada kan kadang-kadang gitu. Jadi sebetulnya upaya ini tuh bukan cuma pada atletnya aja sih, tapi kayak seluruh tenaga keolahragaan gitu ya yang terlibat itu juga dia harus mendukung lingkungan yang tidak menomorsatukan tadi ya bentuk tubuh yang dia kurus atau yang lean kayak gitu. Karena ya itu akan secara tidak langsung atau tidak disadari tuh bisa menyebabkan seseorang tadi jadi kayak merasa dia tubuhnya misalnya kurang ideal, terus dia akhirnya diet yang kurang baik lah gitu. Oke. Jadi gitu. Nah, sekarang kalau dari sisi intervensi gizi mungkin ya, gimana sih biar Lea itu bisa, mereka yang terkena Lea bisa diselamatkan gitu Mbak Ica? Ya, jadi kalau untuk dari IOC tadi itu dia sebetulnya di 2023 kalau nggak salah, dia juga mengeluarkan guidelines gitu. Jadi untuk RATS prevention namanya. Jadi RATS prevention yang mereka propose itu ibaratnya jadi gini, untuk prevent RATS atau Lea juga itu tuh ada tiga level lah, ada 3 tier. Apa Jadi tuh? dari yang pertama tuh dari primary prevention dulu. Terus yang kedua itu secondary, dan yang ketiga tertiary. Nah, yang primary itu memang kita fokusnya kita sedini mungkin, goalnya ya itu sedini mungkin mencegah terjadinya LIA gitu. Oke. Nah di sini inisiatifnya atau strategi yang bisa kita lakukan itu ya memang kita memberikan edukasi sih. Jadi memang fokusnya pada edukasi ke atlet, tapi bukan cuma atlet, tapi juga ke tenaga olahraga lainnya gitu ya. Jadi kita memang strateginya adalah edukasi tadi, dan kita tuh sebisa mungkin mengurangi faktor resikonya. Jadi faktor resiko yang kayak tadi misalnya ada perilaku-perilaku yang tidak sehat yang bisa menyebabkan LIA, kayak tadi misalnya diet yang ketat, disordered eating tadi ya, terus habis itu body dissatisfaction misalnya. Nah, jadi faktor resiko itu kita usahakan untuk bisa sangat minimal gitu. Jadi mencegah itu. Jadi mencegah exposure terhadap faktor resikonya. Itu di primary prevention gitu. Nah, kemudian masuk yang berikutnya yang secondary. Nah, itu di sini sudah mulai ada impairment gitu. Sudah mulai ada gangguan yang terjadi, tapi dia masih ringan gitu. Nah, yang di secondary ini si atletnya itu kita bisa melakukan yang namanya risk atau severity assessment. Jadi kita bisa menilai gitu kayak apa sih sign and symptoms yang muncul misalnya, terus habis itu itu ada sih pengkategoriannya gitu, ada scoringnya, semacam scoring gitu. Jadi dari indikator yang muncul misalnya dia ada gangguan ini, ada signs ini, ada symptoms ini, nanti terus habis itu dievaluasi, terus kayak bisa menentukan dia keparahannya sudah sejauh mana gitu. Kalau sebetulnya untuk
mengkategorikannya tuh pakai warna sih, dari mulai yang kuning, orange, sampai merah gitu misalnya. Jadi itu yang kedua. Jadi yang kedua kita melakukan assessment itu gitu. Kemudian kalau yang tertiary itu ya dia sudah pakai apa namanya, intervensi yang pakai intervensi medis juga. Jadi udah bukan kita udah bukan edukasi lagi ya di situ, tapi kayak udah ada penanganan medis dan lain sebagainya. Jadi itu apa namanya, framework untuk prevention rates gitu ya, gitu. Jadi untuk prevent rates itu memang kalau tadi kita lihat dari frameworknya itu ya pasti butuh tim yang multidisipliner gitu kan. betul. Jadi nggak bisa cuma atletnya aja yang harus berusaha, tapi juga dari pelatihnya. Karena kalau misalnya kita sudah buatkan misalnya dari ahli gizi ya, sudah buatkan meal plan-nya misalnya, tapi olahraganya nggak dimodifikasi, latihan porsi latihannya nggak dimodifikasi dan lain sebagainya. Jadi kan nanti otomatis nggak selesai-selesai nih masalahnya kan. Kebutuhan energi untuk exercise-nya kan masih tetap tinggi tuh gitu kan. Jadi nggak selesai-selesai nih masalahnya. Jadi dari pelatihnya pun juga harus ambil andil di situ. Terus habis itu tim medis dan lain sebagainya tuh juga ada perannya, termasuk juga psikolog gitu. Kalau misalnya memang ada gangguan kayak body image, terus ada disordered eating, nah di situ psikolognya harus dilibatkan juga. Iya betul. Terus selanjutnya, kalau spesifik ngomongin gizi nih Mbak Ica, apa sih zat gizi yang ya sebenarnya semua zat gizi dibutuhkan ya gitu. Ada nggak spesifik zat gizi tertentu yang memang sangat krusial nih untuk atlet wanita khususnya? Sebetulnya kalau untuk makronutrien tuh sama ya, maksudnya porsi karbohidratnya, proteinnya juga sama lah. Maksudnya tidak ada yang berbeda lah. Sebenarnya semua makronutrien tuh harus ada, harus lengkap, harus balance gitu. Mungkin yang perlu disoroti adalah beberapa mikronutrien gitu. Salah satunya ya mungkin zat besi ya, gitu. Karena kan perempuan kan mengalami menstruasi gitu kan, jadi pasti perlu tambahan zat besi juga. Kadang untuk untuk tadi kan darahnya kemarin sudah ada yang sempat hilang ya ketika menstruasi kan gitu. Jadi perlu ada asupan zat besi yang cukup, harus diperhatikan lah asupan zat besinya tuh supaya cukup. Kemudian kalau ini sebenarnya nggak cuma di perempuan sih, tapi juga mungkin laki-laki juga, kayak vitamin D, kalsium. Karena kan kalau perempuan kan tadi juga bahayanya sampai ke osteoporosis ya, atau pengeroposan tulang gitu kan. Jadi vitamin D sama kalsium itu memang harus diperhatikan kecukupannya juga gitu. Gimana caranya memastikan bahwa itu tuh udah cukup gitu Mbak Ica? Sebetulnya ketika misalnya atlet itu dia mengkonsumsi makanan sesuai dalam porsi yang cukup ya, sebetulnya kan mikronutrien itu juga akan mengikuti ya. Misalnya maksudnya dietnya dia juga balance antara karbohidrat, protein, terus lemak gitu ya. Itu semuanya balance, sebetulnya tuh harusnya akan ngikut gitu ya. Cuman memang kalau beberapa mikronutrien misalnya kayak vitamin D gitu ya, itu kan memang ada anjuran untuk suplementasi ya gitu. Karena memang dari studi yang ada itu memang defisiensi vitamin D kan sangat tinggi ya, gitu prevalensinya. Makanya memang disarankan untuk suplementasi kalau vitamin D gitu kan. Kemudian zat besi juga ketika dia lagi mungkin terutama ketika dia menstruasi atau setelah menstruasi ya, itu mungkin jadi penting gitu karena untuk menggantikan darah yang hilang gitu. Tapi kalau untuk tahu itu cukup atau enggak, mungkin bisa konsultasi dengan ahli gizi kali ya. Gitu. Ya, tetap harus diperiksa ya pada ahlinya. Karena kan kalau misalnya atletnya sendiri mungkin dia nggak terlalu tahu ya, kayak ini segini udah cukup atau belum sih gitu kan. Jadi memang perlu sesekali dia konsultasi gitu ya, atau dia tetap mungkin nggak konsul mungkin pas pokoknya dia mendapatkan edukasi lah dari ahli gizi gitu ya, terkait dengan porsinya dia tuh harusnya seberapa minimal gitu ya. Minimal itu minimal banget. Atau ya minimal dia ngikutin guideline kebutuhan asupan gizi pada atlet ya gitu sih. Tapi tetap harus disesuaikan dengan tadi ya cabang olahraganya masing-masing, porsi latihannya gitu. That's why penting nih ada ahli gizi. Benar. Ini ngomongin ahli gizi. Tadi kalau dalam yang pencegahan RAS tadi kan ada yang di primary, secondary sama tertiary. Kalau yang di primary mungkin kita bisa bilang lebih ke upaya preventifnya ya, promotifnya juga gitu. Nah, dari segala bentuk tier itu ya, ada 3 tier Mbak Ica.
sebagai ahli gizi nih, terutama mungkin buat sobat Philcast yang juga praktisi gizi olahraga, sport dietitian, sport nutritionist gitu. Di mana sih peran kita? Kita dibutuhinnya di mana tuh? Iya. Jadi sebenarnya kita perlu menyadari bahwa gizi itu kan untuk mensupport olahraga ya, untuk mensupport latihan olahraga dari si atlet itu, gitu kan, supaya gizinya mencukupi kebutuhan latihan, tapi juga mendukung kesehatan atletnya juga gitu. Nah, kalau kita proyeksikan ke framework tadi yang untuk pencegahan REATS, kalau di primary ya salah satu upayanya edukasi gitu. Dan memang ahli gizi kan kalau misalnya di training center atlet ya itu kan memang ada kan untuk upaya untuk edukasi atletnya gitu kan. Jadi upaya edukasi atlet terkait dengan asupan makannya, kemudian untuk menghabiskan makanannya juga, kemudian terkait juga tadi misalnya kayak beberapa perilaku makan. Tadi juga ahli gizi juga bisa masuk di situ untuk memberikan edukasi gitu. Kemudian itu kalau yang di primary, kemudian yang di secondary itu bisa juga dengan screening atau deteksi dini. Jadi sebetulnya ada sih beberapa instrumen yang bisa dipakai untuk melakukan screening atau deteksi dini. Kalau misalnya, tapi jadi ada beberapa instrumen untuk yang bisa dilakukan untuk mendeteksi resiko ya. Ada kuesioner namanya LEAF-Q singkatannya. Jadi Low Energy in Female Questionnaire. Iya. Kayaknya ya, pokoknya singkatannya LEAF-Q. Kok lupa ya singkatan pepanjangnya ini LEAF-Q. Itu salah satu kuesioner yang bisa dipakai untuk screening resiko secara keseluruhan gitu. Jadi di situ di instrumennya itu tuh ditanyakan juga tentang kebiasaan menstruasinya seperti apa, kemudian kalau misalnya ada gangguan cederanya seperti apa. Jadi dari asesmen tadi bisa dilihat gitu skor resikonya berapa gitu. Jadi kita bisa deteksi dini itu. Kemudian ada juga yang lainnya, jadi kayak misalnya untuk mendeteksi resiko eating disorder itu kan juga ada tuh beberapa instrumen yang bisa kita pakai gitu. Jadi ahli gizi bisa juga sih menggunakan alat screen tersebut untuk deteksi dini gitu. Kemudian kalau misalnya indikasinya ada gangguan misalnya ya berarti bisa dilaporkan ke misalnya ke pelatihnya atau ke tim medis misalnya gitu untuk kemudian ditindaklanjuti bersama gitu. Terus kalau misalnya yang yang terakhir yang tertiary ya itu misalnya bisa juga, karena kalau misalnya yang tertiary kan pasti ada juga modifikasi diet kan di situ. Gitu. Karena dia pasti butuh mendapatkan asupan gizi yang cukup sehingga dia bisa merestore tadi gangguan-gangguan fungsi tubuhnya kayak menstruasi dan lain sebagainya. Jadi ya di situ di situ ahli gizinya bisa berperan juga untuk memberikan intervensi gizi yang tepat sesuai dengan sign and symptoms apa yang muncul di atletnya. Menarik. Menariknya tadi terutamanya adalah gini, sebagai ahli gizi, ahli gizi olahraga terutama yang mungkin mendampingi atlet ya Mbak. Berarti tuh sebenarnya tugas kita bukan hanya cuman memberikan edukasi, menemani makan, memberikan makan, tapi ada satu poin yang menurut saya nggak kalah penting adalah update ilmu pengetahuan. Bahkan tadi Mbak Isa sebenarnya bilang si REATS ini tuh sudah diinisiasi sejak tahun 2014 gitu. Dan sudah ada guideline dikeluarkan oleh IOC itu 2023 ya. Yang paling update. Dan tadi dalam melakukan assessment itu juga ada kuesioner apa tadi Mbak Ica? LEAF-Q gitu. Nah, yang itu juga sebetulnya bisa ini oleh ahli gizi ya, bisa diisi oleh ahli gizi. Nah, itu semua kita tuh sebenarnya perlu update juga ternyata. Nggak melulu terkait dengan pendampingan makan, kemudian ya itu perlu ya, tapi ada lain juga yang tetap kita harus perhatikan gitu. Karena sebenarnya dari IOC juga belakangan ini sudah mengeluarkan banyak guidelines juga sih, kayak misalnya untuk screening
rates-nya kayak apa, guidelines-nya gimana, apa aja instrumen yang bisa dipakai, terus tadi ya scoring-nya tadi untuk menentukan dia itu masuk di kategori kuning, orange, atau merah gitu. Jadi sebenarnya guideline-nya udah ada sih. Sebenarnya mereka sudah memfasilitasi ya. Iya benar. Tergantung gimana kita juga untuk Iya. reach out mereka, terus menerapkannya ke Cuma atlet-atlet mungkin kita. tantangannya juga adalah gimana Gimana kita tuh? mau mengimplementasikan itu sih. Nah itu juga PR ya. Iya itu PR banget karena kan itu sebuah proses ya, sebuah sistem ya untuk apa namanya, untuk screening, kemudian nanti tata laksananya gimana setelah Iya. screening-nya itu kan harus ada prosedurnya kan Betul, mungkin ya. betul. Itu kalau misalnya di training center misalnya gimana caranya untuk mengaplikasikan ini nih ke dalam apa namanya, mungkin bisa dilakukan screening rutin setiap misalnya setahun 2 kali atau berapa. Nah untuk bisa aplikasikan itu untuk bisa jadiin ada screening itu kan juga kadang nggak mudah ya. Iya, kita harus mungkin dari awal kita harus apa ya, memberitahu dulu nih sebelum melakukan screening. Belum memberitahu ke atlet, tenaga pendukung lain bahwa ada loh screening ini gitu. Terus baru nanti kita menyusun teknisnya seperti apa. Mungkin itu bukan suatu hal yang mudah ternyata. Jadi ahli gizi tuh nggak cuma mengedukasi atletnya sih sebetulnya, tapi juga tenaga keolahragaan lain juga harus diedukasi. Itu PR juga ya gitu. Dari Red S di atlet wanita itu kan risk factor-nya salah satunya memang karena demand tuntutan dari cabang olahraganya, misalnya tadi di weight sport atau mungkin di cabur senam artistik tadi ya. Nah kalau memang itu demand, terus kita harus gimana Mbak Ica sebagai ahli gizi? Ya jadi kalau misalnya pada olahraga tersebut ya intinya kita harus menekankan gitu loh bahwa apa namanya, yang terpenting itu bukan apa ya, bukan bentuk tubuh atau jadi gini, maksudnya kayak dia mengejar tubuh yang lean, iya. Cuman kan ada batas gitu ya, dimana kalau misalnya sampai di level sampai di titik ini tuh secara apa ya, kesehatan dia masih nggak terdampak misalnya gitu. Jadi kita harus apa namanya, harus tahu sih batasnya di mana gitu. Jadi kayak misalnya karena ya mereka pasti akan mengejar tubuh yang apa ya, yang lean gitu ya. Tapi kita harus tahu batasnya lah gitu. Jangan sampai fokusnya tuh cuman mengejar bentuk tubuh yang ideal aja gitu loh gitu. Tapi sebetulnya kan performance juga nggak harus dengan tubuh yang sangat lean juga gitu kan. Maksudnya dengan dia punya komposisi tubuh yang ideal aja. Ideal ya. Sebetulnya yang optimal gitu ya, itu sebenarnya juga sudah harusnya bisa mendukung performance. performanya Karena dia. kan sebenarnya faktor yang mendukung performance kan bukan hanya bentuk tubuh kan. Iya, gitu. setuju. Jadi ada banyak faktor lain kan. Jadi bentuk tubuh itu sebenarnya mungkin cuma satu faktor aja gitu. Berarti mungkin ini ya, berarti kita bisa mainnya mungkin di kalau strategi makannya gimana Mbak Ica kalau kayak gitu tuh? Sebetulnya ya sesuai dengan kebutuhan, tetap sesuai dengan kebutuhan sih. Iya. Oke, berarti mungkin menyesuaikan ini kali ya, latihannya kali ya. Iya, tetap sesuai itu. Cuman tadi ya kalau di cabang olahraga itu resiko dia terkena kayak body dissatisfaction, terus habis itu eating disorder tuh mungkin lebih tinggi dibandingkan dengan cabang olahraga lain gitu. Jadi mungkin di sini ahli gizi juga bisa mencoba untuk meluruskan mindset dari atletnya juga dan juga tenaga olahraga lain gitu ya, bahwa yang kita harus tekankan itu bukan sekedar bentuk tubuh gitu. Jadi supaya lingkungannya tuh mindsetnya tuh nggak ayo tubuhnya harus yang ideal gitu, nggak cuman itu aja gitu. Jadi karena kan kalau kayak gitu kan yang dikejar otomatis akhirnya cuma bentuk tubuh aja kan gitu, tapi dia jadinya mengabaikan kayak kesehatannya gimana dan lain sebagainya gitu. Menarik. Nah kalau tadi kan kita tadi udah bahas ya beberapa dampak dari si energi defisiensi ini, terutamanya di kalau di wanita itu ke siklus menstruasi, kemudian sampai ke kepadatan tulang, bone formation, dan ternyata sampai ke kardiovaskular nih Mbak Ica. Terus tadi di awal juga sampai ke disebutkan sistem imun, sistem syaraf. Boleh nggak dibantu dijelaskan sedikit aja sampai ke arah mana tuh? Karena tuh sebetulnya karena kan tadi ya konsepnya adalah ketika terjadi low energy availability, energi yang tersisa untuk fungsi tubuh itu minim,
kan ada yang dikorbankan ya tadi. Nah, setiap orang tuh bisa beda-beda sih. Oh, dampaknya figur. berarti nggak sama gitu ya? Iya, namanya nggak sama sih sebetulnya. Jadi kayak kita nggak bisa terus kalau dia terjadi ini nanti yang kena pasti ini gitu. Enggak sih. I see. Itu sangat tergantung dengan kayak keparahannya juga, keparahan leanya, terus habis itu exposure-nya berapa lama dan lain sebagainya. Jadi sebetulnya kita nggak bisa juga sih kayak tahu pasti gitu ya kayak kalau dia ini nanti pasti kena ini. Cuman jadi kayak tapi dia tuh bisa affecting Potensinya ke arah Potensinya sana gitu gitu. ya. Oke. gitu. Jadi ya mungkin ada yang kena, mungkin bisa kena beberapa fungsi tubuh, tapi ada yang lebih prominent nih, ada yang lebih parah, ada yang lebih ringan kenanya gitu. Jadi itu kayak saya tuh kayak spektrum gitu loh. Jadi bisa macam-macam banget gitu. Tapi kalau bisa sih jangan ya. Kalau bisa jangan dong gitu. Kayak Sobat Fuelcast menarik banget ya. Tadi kita udah diskusi panjang kali lebar kali tinggi gitu ya. Dari di awal sempat meluruskan ternyata tuh si FET ini udah nggak begitu relevan ya konsepnya. Sudah ada yang lebih update namanya Red S. Nanti ada di layar ya. Red S, kemudian faktor risiko dari layar tuh apa aja, dampaknya kemana, dan bagaimana peran kita sebagai ahli gizi nih, Cailah ahli gizi ya, dalam manajemen si Lea ini Red S gitu. Nah, sebelum kita ke penutup ya Mbak Ica, boleh bentuk self monitoring apa sih yang bisa dilakukan gitu oleh atlet wanita untuk untuk memantau deh supaya kondisi saya baik-baik aja gitu, saya sehat gitu. Ya mungkin yang pertama bisa monitoring faktor resiko tadi ya. Oke, tadi ya. Jadi kalau kita merasa belum teredukasi ya kita harus mengedukasi diri gitu. Jadi kalau atlet itu merasa masih nggak tahu apa sih REDS, apa sih Lea, ya udah berarti tandanya harus mengedukasi diri gitu. Terus faktor resiko lain yang kayak tadi misalnya dia ada body dissatisfaction gitu, gangguan perilaku makan misalnya seperti itu. Jadi memonitor faktor resikonya. Kemudian juga bisa memonitor tadi yang siklus menstruasi juga gitu kan. Karena kalau pada wanita ya emang itu yang setiap bulan datang kan. Jadi bisa kita monitor setiap bulan gitu paling enggak gitu kan. Jadi kalau misalnya ada keterlambatan ya berarti kita harus segera alert gitu ya, bahwa jangan-jangan nih ini sinyal nih kalau tubuh dia lagi mengalami Lea di tahap awal misalnya gitu. Jadi tracking siklus menstruasi itu penting. Jadi mungkin teman-teman atlet wanita juga perlu kali ya tahu saya setiap bulan tanggal berapa biasanya mulai menstruasi, terus siklusnya berapa panjang. Terus kayak volume darahnya seperti apa biasanya, misalnya kok hari pertama, kedua, ketiga biasanya kalau ganti pembalut itu sehari berapa kali. Oke, penandanya sederhana berapa kali ya? Ya itu bisa. Jadi biasanya misalnya habis pagi waktu mandi ganti pembalut ya. Terus nanti kayak di hari pertama misalnya jam 10-11 gitu udah ganti lagi misalnya. Cuman nanti kok tiba-tiba ada bulan yang loh kok dia sampai sore masih belum perlu ganti gitu. Jadi itu juga salah satu yang bisa kita self monitor ya, salah satu yang bisa kita monitor. Terus misalnya setelah latihan kok lebih gampang capek, terus kok recovery-nya jadi lebih lama misalnya, itu juga hal-hal yang bisa kita perhatikan ya, yang mungkin itu tanda-tanda awal dari gejala Lea. Oke, tadi kalau bisa dirangkum ya, berarti self monitoringnya itu yang utama. Kalau misalnya Sobat Fuelcast ya atlet nih belum pernah mendapatkan edukasi gizi, sekarang tuh gampang banget ya kita mencari platform atau bahkan mencari ahli gizi ya untuk mendapatkan informasi, edukasi. Bisa tembak figur. Sekolah itu juga. Itu mencari informasi seputar gizi olahraga itu sangat-sangat dimudahkan, apalagi di era sekarang ini. Jadi pastikan kalian Sobat Fuelcast tahu informasinya gitu. Dan harus terpercaya ya, jangan dari informasi abal-abal. Walaupun influencer boleh, tapi influencernya juga dipastikan kredibel ya gitu. Kemudian tadi sederhana memastikan siklus menstruasinya berjalan dengan lancar atau enggak. Kemudian apakah mengalami kelelahan yang berlebihan atau tidak. Nah itu kiat-kiat tipsnya untuk self monitoring. Nah sekarang kalau kita sebelum penutupan, closing statement deh dari Mbak Ica. Kameranya ada di sebelah sana, boleh closing statement closing statement nih untuk atlet wanita gitu.
Apa nih, kayak pesan gitu? Iya, pesannya untuk mereka nih supaya jangan sampai lewat deh. Mungkin yang pertama yang penting adalah kita harus mengubah pola pikir dulu gitu ya. Jadi kalau teman-teman atlet, misalnya prestasi itu kan yang target ya, targetnya adalah prestasi, tapi teman-teman harus bisa berprestasi secara cerdas gitu. Maksudnya jangan cuma mengejar prestasi sesaat aja, tapi mengorbankan long term career-nya gitu. Karena kan pasti teman-teman atlet kan pengen punya karir yang panjang gitu kan. Jadi teman-teman juga harus perhatiin gitu. Jadi untuk bisa bertahan di karir olahraga sampai umur mungkin berapa 30-an hampir 40 mungkin ya. Itu kan perlu tubuh yang sehat juga untuk menunjang itu kan gitu. Jadi kita harus fokus pada kesehatan juga, bukan hanya prestasi aja gitu. Kemudian masalah Lea dan Reds ini tuh seringkali nggak terdeteksi awalnya. Jadi pokoknya teman-teman tadi lakukan self monitoring tadi, dan kalau misalnya ada gangguan sekecil apapun, seek help gitu. Jadi teman-teman harus tahu resources apa yang bisa dimanfaatkan. Misalnya kayak ada ahli gizi, ada tenaga medis misalnya kalau di training center, misalnya ada ahli gizi, ada tenaga medis. Jadi teman-teman harus berani untuk menyampaikan masalahnya, terus habis itu mencari solusinya bareng-bareng sama mereka gitu. Dan kita harus mengubah mindset bahwa gizi itu penting untuk menunjang performa gitu ya, dan juga kesehatan. Jadi jangan sampai menganggap bahwa makanan itu nanti bikin gendut terus nanti jadinya performanya jelek gitu. Jadi intinya kita harus sadar bahwa tubuh kita itu juga perlu makanan untuk menjalankan fungsi tubuh yang optimal tadi gitu ya. Jadi bukan cuma untuk performa aja, tapi juga untuk kesehatan tubuh gitu. Jadi intinya berprestasilah dengan cara yang cerdas. Jadi nggak cuma mementingkan prestasi sesaat aja, tapi juga long term karir teman-teman gitu. Oke, menarik, luar biasa sekali, insightful banget ya Sobat Wellcast. Terima kasih banyak Mbak Ica atas insight yang tadi diberikan. Sangat-sangat membuka sangat-sangat membuka mata saya ya. Terutama tadi nih, di awal aja kita udah diluruskan loh Sobat Wellcast. Belum update nih gitu. Terima kasih banyak Mbak Ica. Sama-sama. Semoga apa yang kita obrolkan hari ini bisa menambahkan setidaknya sedikit wawasan untuk Sobat Wellcast yang ada di rumah. Entah Sobat Wellcast sebagai atlet, praktisi, atlet, atau mungkin dokter, tenaga pendukung atlet lainnya, atau mungkin Sobat Wellcast yang gemar beraktivitas, berolahraga gitu. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih banyak sudah menonton episode kita yang kelima. Jangan lupa di like ya, kemudian di share juga nih ke teman-teman, saudara, keluarga, kolega yang belum menonton, diajakin nonton gitu. Terus kalau misalnya Sobat Wellcast ada topik atau yang ingin didiskusikan, boleh banget chat di kolom komentar, pasti akan kita baca kok nanti. Kita bikinin satu episode khusus gitu. Nah, sampai jumpa di episode selanjutnya bersama Isna menuju Masyarakat Bugar Atlet Berprestasi. Bye-bye.